yang dituangkan di dalam Al-Qur'an surat ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang rasulun min anfusikum, yaitu seorang utusan Allah, ya, yang namanya Muhammad bin Abdullah. Min anfusikum itu dari kaummu sendiri, yaitu dari manusia, bukan malaikat, bukan jin. Jadi secara manusia memang Rasulullah itu sama, ya, sama, ya, sama. Uswah itu apa? Contoh, bahasa kerennya role model, ya. Tidak ada contoh yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan dari sejak kita tidur sampai kita tidur lagi, ya kan, berarti habis tidur bangun, habis bangun tidur lagi. Itu bukan Mbah Surip, bukan ya. Kalau Mbah Surip itu habis bangun tidur ngopi, habis ngopi tidur lagi. Nah, ya, makanya ya, tak gendong kemana-mana, ya kan, Mbah Surip. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini yang menegaskan, maka ada kalimat qad itu sebuah penekanan, sungguh-sungguh bahwa Allah ini sebagai sebuah contoh. Makanya memang Rasulullah itu menjadi Rasul bukan kemauannya Rasul, bukan kemauannya Nabi Muhammad, bukan. Tapi memang itu kemauan Allah, Allah yang pilih, bukan kemauannya Nabi Muhammad, bukan. Tapi memang Allah yang pilih. Maka dari sejak awal sudah disiapkan oleh Allah sebagai seorang utusan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah ini sebagai uswah, maka kalau kita ini mengambil contoh-contoh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kelompok yang lain mengatakan itu sesuatu yang mengada-ngada. Namanya bid'ah. Meskipun nanti ulama itu memberikan penjelasan, termasuk ya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, para sahabat memberikan penjelasan tentang yang namanya kullu bid'ah dolalah, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya tidak ingin membahas tentang itu. Bahwa Rasulullah ini menjadi uswah. Uswahnya adalah uswah hasanah. Sementara pada minggu yang lalu saya sampaikan, kaitan dengan akhlak itu ada 3 leveling. Ada yang namanya hasanah, ada yang namanya karimah, ada yang namanya azimah. Ya, azim. Ya. Nah, Rasulullah ini akhlaknya adalah akhlak yang azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Bukan wa innaka la ala khuluqin karim. Ya, bukan karim, bukan hasanah. Tapi kalau dijadikan contoh bagi kita, ya itu hasanah saja. Kenapa? Karena nggak akan mungkin bisa ngikutin Nabi, kita nggak akan mungkin. Sebab itulah meskipun kita harus mencontoh Nabi, tidak semuanya apa yang dilakukan oleh Nabi bisa kita ikuti. Coba ya, nggak akan bisa kita ikuti. Kemana-mana jalan kaki. Ya kan? Makanya ada orang yang kemudian ujlah, itu pemikiran, ya, ujlah dalam konsep tasawuf. Maka ada orang yang kemudian menentang juga tentang tasawuf dalam pemikirannya. Yaitu namanya tafsir, kan? Tafsir itu pasti beda-beda sesuai dengan pengalaman masing-masing yang menafsirkan, sesuai dengan kapasitas keilmuan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita nih harus mengikuti Rasulullah dalam hal hasanah? Ya karena memang kita ini nggak akan mungkin sanggup yang lain-lainnya, karena berat. Yang hasanah saja kita belum tentu akan sanggup semuanya. Nah, dalam hal hasanah ini dalam hal apa? Karena tema kita pada siang hari ini, kita nih sukses menjadi pegawai, karena nih di kantor nih, konsumsi keilmuannya adalah, audiennya adalah orang-orang kantor yang bekerja. Kita kan sering kalau ikut program pelatihan, ya, supaya menjadi orang-orang yang hebat, maka rata-rata program pelatihannya pelatihan leadership. Betul nggak? Saya belum pernah dengar
ada pelatihan followership. Ada nggak? Menjadi pengikut yang sukses gitu, ada nggak? Kebanyakan menjadi pemimpin yang sukses, Pak. Jangan pernah berpikir, jangan pernah terbayangkan oleh kita menjadi pengikut saja nggak bisa kita sukses, apalagi kita menjadi pemimpin. Para sahabat ini yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, ya, itu Pak, loyalitas kepada Rasulullah ini melebihi daripada cintanya kepada dirinya. Sukses betul-betul itu menjadi pengikut itu. Dan itu Rasulullah bimbing, Rasulullah ajarkan, dan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah oleh orang barat diambil, Pak. Ada sebuah judul buku namanya Good to Great. Itu tahun 2008 kalau tidak salah, Pak, 2004. Yang nulis adalah Jim Collins. Tentang salah satu bab itu tentang kepemimpinan abadi. Dan meskipun di situ nggak disebutkan secara teks bahwa Nabi Muhammad, tapi itu mengarah ke sana. Dan ternyata itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Sekali Umar bin Khattab, sekali Abu Bakar Siddiq, ya, Utsman, Ali, yang begitu sangat luar biasa. Dan hidupnya nggak ada yang lama, tapi gemilang meninggalkan legacy yang memang kemudian dijadikan sebagai uswah juga bagi tabi'in. Terlalu jauh kepada Rasulullah. Meskipun Rasulullah sebagai uswah kepada ulama saja, ulama-ulama yang salafus soleh, yang sangat luar biasa, Pak. Itu bukan hanya sekedar dia sukses menjadi seorang yang beragama, sukses sebagai seorang yang menguasai ilmu agama, tapi sukses juga menguasai ilmu dunia. Kalau sekarang kan enggak, kalau ilmu agama saja. Kalau dunia saja. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya Rasulullah itu sukses menjadi seorang pemimpin. Awalnya Rasulullah pernah menjadi pengikut dalam dunia bisnis. Rasulullah pernah menjadi pegawai. Pegawai siapa? Pegawai orang. Salah satunya adalah yang kelak akan jadi istrinya, yaitu Siti Khadijah. Dan bagaimana Rasulullah itu bisa membangun bisnis yang begitu sangat luar biasa, menghasilkan keuntungan di luar dari ekspektasi seorang owner yang bernama Siti Khadijah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang role model Nabi Muhammad SAW yang sukses dalam bidang bisnis. Kenapa Rasulullah itu bisa sukses? Rasulullah itu memiliki yang namanya karakter, memiliki yang namanya value yang dipegang teguh, yang kelak menjadi akhlak yang melekat pada dirinya, yang disingkat dengan FAS. Apa itu FAS? Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Yang kemudian saat ini salah satunya diambil dalam value-nya BUMN, yaitu amanah. Akhlak itu ada amanah. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mendasari Rasulullah itu sukses menjadi seorang pegawai itu karena Rasulullah memiliki yang namanya kejujuran. Ya. Memiliki yang namanya amanah. Ya. Kejujurannya ini ketika beliau menjadi seorang pegawai yang memang itu belum pernah terjadi ketika menjual produk, menjual barang yang dia jual itu dia pilah mana yang berkualitas, mana yang tidak. Kalau ada cacat, maka kemudian Rasulullah ngasih tahu, Pak, tentang mana yang cacat.
yang namanya istilah customer satisfaction yang saat ini kan terkenal, atau service excellence. Itu adalah konsepnya Nabi yang kemudian oleh orang Barat digubah. Dan itu belum pernah ada bisnis model apa yang dilakukan Rasulullah. Sebelum Rasulullah melakukan sampai bisnis ke negeri Syam, ke Yaman, ke Syria, ya, Rasulullah itu melakukan perjalanan bisnis itu biasanya ketika pulang atau bukan hanya ketika jalan bawa barang, banyak barang-barang yang kemudian oleh orang-orang yang bukan dari kelompoknya Rasulullah itu ada istilah, kalau Pertamina itu kencing gitu, dibuang di tengah jalan, ya, bocor. Itu zaman Nabi pun ada, Pak. Itu kemudian dijatuhkan karena di jalan tuh sudah banyak penada, sehingga rugi akhirnya itu bisnis. Zaman Rasulullah enggak. Rasulullah memang jujur. Dengan ada barang yang memang dianggap cacat, jadi disampaikan dengan kondisi seadanya, tanpa dibuat-buat, tanpa ditutup-tutupi, sehingga orang itu merasa senang. Lihat kalau kita berbisnis ketika customer itu senang, Pak. Apalagi kalau customernya itu punya uang, kadang dia nggak pernah mau nawar lagi, Pak. Dilayani dengan ramah, ya kan? Kenapa ramah? Karena memang bertanggung jawab dengan apa yang dia jual itu. Orang harus mengambil manfaat. Maka nanti kelak dalam perspektif ekonomi Islam, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya antaradu minkum. Ketika jual beli itu, katakanlah ada barang yang dijual, itu sama-sama yang jual ridho, yang beli juga ridho. Kalau kita kan enggak, Pak, yang beli mangkrem, yang jual juga kesel. Kenapa? Karena pembelinya itu nawarnya enggak punya perasaan, yang jual, Pak, ngehargain barang, enggak umum. Ya kan? Ini kan yang namanya PP juga kan bisnis. Ada yang dijual, ada jual jasa, ada jual produk, ya. Apalagi jual jasa, Pak. Barangnya kan nggak kelihatan. Ya, jasa apa? Jasa konstruksi. Kalau konstruksinya kelihatan, Pak. Ada yang namanya jasa konsultasi. Ada produknya apa? Ada gambar, ya kan? Ada blueprint, ada hasil desain, ya kan? Itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang tidak ada yang diakal-akalin. Nggak ada yang diakal-akalin. Rasulullah itu betul-betul apa adanya. Sehingga memang itu di luar jangkauan ekspektasi yang dimiliki oleh sang majikan, itu melebihi. Dan Rasulullah ketika menjadi pegawai nggak pernah banyak nuntut, Pak, kecuali apa yang dia lakukan memberikan keuntungan bagi perusahaan di mana saat itu beliau berada. Yaitu konsepnya itu adalah sidik dan amanah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti, Pak, sidik dan amanah ini jemaah itu diimplementasikan dengan yang namanya integritas. Kalau dalam konsep akhlak itu ada di mana tuh integritas? Ada di mana? Kan akhlak A-nya amanah. Kemudian huruf K-nya kompeten. L-nya loyal. A-nya adaptif. Kemudian huruf K terakhirnya kolaboratif. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, value ini bukan hanya tulisan aja. Kalimat akhlak ini selain akhlaknya memang mengandung makna tentang perilaku. Dari setiap hurufnya pun harus kita pahami secara mendalam. Rasulullah tuh punya yang namanya karakter amanah. Amanah itu tanggung jawab. Amanah itu satu akar kata dengan iman. Nanti
ketika iman, amanah, maka ujungnya aman, Pak. Kalau nggak amanah, Pak, ketar-ketir kita setiap saat. Kenapa? Karena khawatir apa yang kita jalankan nggak sesuai dengan prosedur, maka tidak aman, Pak. Khawatir ditangkap KPK. Dalam tatanan personal, tatanan organisasi, khawatir diaudit sama BPK, Pak. Ya. Kalau sudah diaudit BPK ternyata ada temuan, Pak, wah itu semuanya ketar-ketir, Pak. Kalau kemudian itu karyawannya merasa memiliki terhadap perusahaan. Tapi kalau nggak ada memiliki, bodoh amat, Pak. Kalau kemudian kita merasa bodoh amat, Pak, nggak peduli dengan organisasi, bisnis di mana Bapak, Ibu berada di organisasi yang namanya PP ini, maka jangan pernah mikir kalau kemudian kelak akan dapat panen, Pak. Ya kan? Semuanya coba berpikir, Pak, berpikir ke depan untuk memajukan perusahaan. Sekarang ini kan PP ada rencana lagi proses merger kan dengan Adikarya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah itu urusan yang di atas. Urusan kita adalah bagaimana sesuai dengan amanah yang sudah kita terima dari perusahaan, kita jalankan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kapasitas kompetensi kita, sesuai dengan akhlak tadi huruf K-nya. Amanah, kemudian kompetensi. Setelah kompetensi, baru loyal. Loyalitas itu diwujudkan dengan kinerja, bukan hanya sekedar leha-leha. Begitu gaji nggak naik marah, itu namanya loyalitas semu namanya. Supaya itu tahu, maka harus didalami dengan pengetahuan, dengan wawasan, dengan keilmuan, ya kan? Islam mengajarkan itu. Kalau kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menuntut, ya kan? Berharap kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kemudian menjadi jauh lebih hebat gitu kan? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, di dunia ini semuanya serba proses. Nggak ada yang namanya bim salah bim. Tukang sulap saja itu proses, dengan kecepatan tangannya kelihatannya ajaib. Artinya apa? Dilatih. Ya kan? Setiap saat dilatih. Bagi orang yang baru ngelihat, terlatih. Bahasa yang dalam akhlak itu namanya kompeten. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah kita punya kompetensi yang dibungkus diawali dengan amanah. Orang itu kalau berbicara tentang konstruksi, sehingga orang itu terbayangkan, terpikirkan, oh PP itu loh. Rasulullah itu saking dipercaya, Pak. Misalnya sedikit saja kalau kita ini sudah dipercaya sama orang, berbohong sesekali saja, akan ketahuan, Pak. Tapi begitu ketahuan orang udah nggak percaya lagi. Itu namanya, kalau dalam tataran personal, namanya personal branding, Pak. Itu yang paling tinggi, Pak, nilainya, yang namanya amanah itu. Karena ada sampai kemarin kejadian gara-gara dianggap oleh pemilih tidak amanah, Pak, maka diseruduk gitu kan, digeruduk oleh para pemilih yang dianggap tidak amanah. Harusnya memikirkan rakyat, dibilang malah memikirkan diri sendiri. Itu menurut perspektif pemilih. Meskipun kita nggak boleh juga bersuudzon, Pak, langsung kemudian dengan cara-cara yang anarkis. Maka harapan saya ini, harapan Rasulullah, harapan Allah, dengan orang yang rajin ngaji, rajin sholat tepat waktu, harusnya sebagaimana yang kemarin saya bahas di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat berapa kemarin? 29. Ya, ayat 28 atau 29. Apa itu? Simahuhum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajahnya itu kelihatan bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu dalam bentuk apa? Perilaku kita, kinerjanya bagus, amanah dalam dikasih tugas, dia tidak merekayasa. Meskipun apalagi kalau jadi pimpro, itu kan nggak diawasin dari pusat. Meskipun ada diawasi, memang diaudit
Kalau lihat dari yang namanya pembukuan, tapi yang namanya celah untuk melakukan tindakan manipulatif, itu sangat mungkin bisa dilakukan. Cari barang yang lebih murah, karena sudah ada pagu harga. Harganya katakanlah beli besi yang ukuran sekian, harganya sekian. Karena sudah ada pagunya, dia cari lebih murah. Karena dengan kuantiti yang banyak. Itu sangat mungkin bisa dapat. Itu kalau kemudian dapat uang, ya. Ini dalam perspektif Islam nih, dalam perspektif fikih. Kita melakukan dapat uang, pihak perusahaan sih nggak dirugikan, PT-PP nggak dirugikan. Dia cari barang yang lebih murah, tapi dilaporkan harganya sama. Misalkan kan beli besi harganya 1.000 yang sudah ditentukan, dia cari harganya 900. Berarti kan ada selisih itu. Ada selisih Pak, 100. Dari 1.000 itu ada selisih 100. 100 itu apakah milik Pimpro? Apa milik yang bagian pengadaan barang? Oh enggak, bukan. Itu kalau dibawa pulang, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemudian ada orang yang berdalih, dia bilang, ini kan kecil, yang lain udah banyak tuh, besar-besar. Kalau yang namanya sudah jelas haram, ya, al-haramu bayyinun wal halalun bayyinun. Haram itu jelas, halal itu juga jelas. Nggak ada yang namanya abu-abu. Ya tinggal pilih saja, silakan. Kalau yakin dengan ketentuan Allah, ya silakan tunggu saja ketentuan Allah. Tapi kita kalau ngikutin nafsu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pengen kerjanya ringan, duitnya banyak. Mana ada begitu? Nggak ada. Belajar itu nggak ada Pak, dengan leha-leha, kemudian kita diam, nggak ngapa-ngapain, langsung pinter, mana ada begitu? Ya, nggak ada. Nah sebab itulah Rasulullah SAW itu memang selain dipilih oleh Allah, Rasulullah itu ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Rasulullah pun pernah menjadi pegawai. Sebelum kelak Rasulullah itu menjadi owner, ya, pembisnis ulung. Rasulullah pernah menjadi orang biasa. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini kenapa dia sukses dalam berbisnis dan juga sukses menjadi seorang pegawai? Karena Rasulullah itu senantiasa mengedepankan kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Dan orang-orang yang melakukan secara berkualitas biasanya karena punya wawasan, punya pengetahuan, punya nilai, ya kan? Beda dengan orang yang hanya sekedar mengedepankan kuantitas. Maka Rasulullah itu bukan saja dalam keseharian, dalam ibadahnya pun betul-betul mengejar kualitas, bukan jumlah. Maka sampai-sampai kemudian Rasulullah dalam hal ibadah itu, Rasulullah menyampaikan orang yang ibadah meskipun sedikit, tapi lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang dilakukan secara kontinuitas, dawam, rutin dilakukan, bukan hanya sekedar sekali, ya kan, kemudian selesai. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasulullah betul-betul memberikan yang namanya produk yang terbaik, kualitas produk yang terbaik yang diberikan kepada para pembeli, ya kan. Kalau misalnya itu yang dijual. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para relasi, para calon customer, ya, itu betul-betul senang dengan apa yang dijual oleh Rasulullah. Karena tidak ada yang tidak kualitas. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka, transparan. Itu kalau kemudian bisnis kayak begitu Pak, orang nggak ada yang nggak suka pembeli itu. Karena pembeli, makanya ada diistilahkan pembeli adalah raja. Meskipun kadang-kadang suka songong pembelinya. Makanya dalam konsep ajaran Islam itu, atasan kalau dalam kondisi dalam kapasitas atau dalam perspektif kita di dalam sebuah organisasi bisnis, kan ada atasan, ada bawahan. Dia paham menjadi atasan, dia paham juga menjadi bawahan. Karena kelak suatu saat bawahan itu akan naik menjadi atasan. Ya. Nah Rasulullah itu ketika beliau menjadi seorang pegawai, menjadi seorang yang senantiasa senang untuk berjualan atau berdagang,
Maka Rasulullah dia kedepankan tentang kualitas, dan kualitasnya betul-betul diperlihatkan kepada para customer. Kemudian diberikan pelayanan yang baik, yang ramah. Kalau dalam organisasi itu diiringi dengan senyuman, dengan kata-kata yang menyatu ya dengan para pembeli sehingga ramah. Orang itu merasa dimanusiakan. Setiap diri ya memang itu pasti senang Pak dengan hal-hal gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah itu sukses menjadi seorang pegawai? Karena Rasulullah itu pandai menjaga hubungan. Dan Al-Quran memerintahkan kita agar senantiasa kita ini untuk menjalin kekeluargaan dengan siapapun. Maka lihat, kalau saya ambil contoh ada perusahaan Jepang ya, itu ada yang disebut dengan customer loyalitas, customer ya, customer loyalty. Nah, kenapa customer loyalty itu mampu muncul? Itu karena dia menganggap bahwa produk ataupun apapun yang diterimanya itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian juga orangnya mendapatkan pelayanan sesuai yang diharapkan. Sehingga dia nggak berani ataupun nggak mau dia pindah kepada yang lain, Pak. Kenapa? Karena memang dia betul-betul terjaga, Pak. Ini kan enggak. Saya pernah berangkat ke Tanah Suci melalui sebuah travel. Selesai saya berangkat dari haji, Pak. Nah, ada tuh pihak travel yang menghubungin kepada jemaah. Padahal itu untuk membangun customer loyalty bisa ditanya, ini Pak, apa kabarnya? Kalau misalnya kayak di PP, selesai membangun yang namanya bangunan, itu paling tidak ditanya gimana kondisi bangunannya setelah sekian lama, ya. Ada sesuatu yang kurang atau tidak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian kalau kemudian orang itu diperhatikan, mereka akan memperhatikan kita. Tapi kalau kita nggak pernah memperhatikan, jangan harap, ya kan? Sama halnya kita punya atasan, kita nih nggak masuk ditanya, kenapa Bapak ini? Ya kan? Karena nggak ada info, maka ditanya. Ya, kalau misalnya, oh saya Pak lagi sakit, usahakan itu didatangi. Kalau sempat, minimal nanya kabar, Pak. Kita nih karena ditanya, maka kita pun merasa tanggung jawab. Kalau karyawan sebagai bawahannya ini memang betul-betul amanah, bertanggung jawab. Ini mah enggak, ya. Bawahannya juga nggak pernah ngasih info, atasannya juga bodoh amat, Pak. Ya sudah, Pak, lengkap sudah itu organisasi ancur-ancuran, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena di awal sudah nggak jelas, Pak, amanah yang dia emban nggak pernah dia pegang teguh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, saling salah menyalahkan, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga ya, membangun hubungan kerja. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga, yang keempat yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu niatnya adalah niat untuk membantu orang. Dan yang kedua, mengharap keberkahan dari Allah. Jadi kalau misalnya Bapak untuk menjadi sukses sebagai seorang pegawai, niatkan bahwa saya ini hadirnya di sini adalah untuk membantu agar perusahaan ini tetap eksis, perusahaannya untung. Kita niatkan bantu. Yang lebih keren lagi kita niatkan ibadah. Ya kan? Kalau kemudian itu sudah dilakukan, Pak, maka kalau yang namanya ibadah kan melibatkan Tuhan, melibatkan Allah, melibatkan malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan. Kemudian kita niatkan untuk mendapatkan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Ziyadatul khair wa sa'adah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sudah niatkan sebagaimana Rasulullah ketika berdagang Rasulullah itu untuk menjual produk dari perusahaan di mana tempat Rasulullah itu bekerja, Rasulullah diniatkan supaya apa yang dia jual itu membantu untuk orang yang membeli, membantu untuk perusahaan yang mendapatkan keuntungan,
dan juga diniatkan untuk mengharap keberkahan, bukan hanya sekedar untung di dunia, tapi juga membawa keuntungan di akhirat. Jangan sampai kita nih untung di dunia gaji besar, tapi kemudian perusahaan hancur. Gaji besar, yang lainnya nggak kebagian. Orang lain rugi, Pak. Yang dibangun, bangunannya belum lama hancur, gitu kan. Padahal dijanjikan kepada para customer, wah ini bangunan kualitasnya bagus, ya kan? Apalagi namanya besi kan kelihatan kalau udah ditutup tembok, Pak. Ya kan? Harusnya speknya besi sekian, malah dikasihnya yang sekian. Itu namanya tidak jujur, ya kan? Maka kalau kemudian ternyata tidak sesuai, setahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya orang sudah nggak akan percaya lagi. Maka tidak sedikit perusahaan itu yang dulunya besar, luar biasa, sekarang hanya tinggal nama. Kenapa? Ya karena memang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jam 1:50. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa kita pahami, sehingga kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berada di PT PP ini, PT PP dengan hadirnya Bapak Ibu, menjadikan perusahaan ini tambah bagus. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.